Sistem Super Devouring. Bab 606, Tebas Klan Iblis. Pedang tebas naga 8 desolasi, penghakiman naga. Yesuan menebas dengan seketika. Darah dewa pedang, darah dewa binatang, pedang 8 desolasi, penghakiman naga, dan 4 lapisan denyut bumi, semua faktor ini membuat tebasan ini sangat kuat. Mendesis. Pria kuat itu terkena penghakiman naga sebelum dia benar-benar berubah kembali ke bentuk aslinya. Dalam sekejap, tubuh naga besar itu terbelah menjadi 2. Raungan. Naga merah itu meraung ke langit. Pergi ke neraka. Yesuan menebas lagi. Kali ini, dia langsung memotong kepala naga itu. Butuh beberapa waktu bagi klan iblis untuk berubah kembali ke bentuk aslinya, dan kali ini cukup untuk membunuh mereka. Sebelumnya, di gerbang aula cabang, seseorang juga berubah menjadi bentuk aslinya, tetapi pada saat itu, lelaki tua dengan alis putih dan yang lainnya membantu untuk melawan, sehingga naga merah itu tidak terluka. Kali ini, rekan satu timnya diseret oleh Penatua Wu, tetapi tidak ada yang membantunya menahan serangan itu. Plop. Ketika kepala dan tubuh naga itu jatuh ke tanah, tanah bergetar hebat. Dalam sekejap, Yesuan dengan cepat terbang mendekat. Para penguasa klan iblis tidak memiliki jiwa binatang suci, tetapi mereka dapat mengolahnya, jadi mereka mengolah jiwa binatang suci menjadi jiwa roh, sementara orang kuat itu memiliki jiwa roh virtual, dan setelah kematiannya, jiwa roh virtual itu langsung hancur. Oleh karena itu, Yesuan hanya bisa mengambil cincin Qiankun mereka, dan dia bahkan tidak bisa melahap mayatnya. Ding, tingkat transformasi tuan rumah telah meningkat, dan saat ini 10 poin. Sekarang, alam Yesuan sama dengan Penatua Wu. Setelah terobosan, dia dengan cepat terbang menuju Penatua Wu, dan roh raksasa 8 desolate muncul lagi. Apa, anak ini membunuh saudara ketiga? Orang kuat itu membelalakkan matanya. Saudara ketiganya, tingkat transformasinya telah mencapai 15%, yang setengah persen lebih tinggi dari Penatua Wu ini. Namun, dia meninggal di tangan Yesuan. Namun, sesaat kemudian, orang kuat itu menemukan sesuatu yang lain. Lengan Yesuan yang terputus benar-benar tumbuh lagi, bagaimana mungkin? Bahkan rahasia penyembuhan cepat dari atribut kayu hanya dapat menyembuhkan luka, dan butuh waktu untuk memulihkan lengan yang patah. Rahasia kedua dari penyembuhan cepat, peremajaan kayu mati, memang memiliki efek ini. Namun, Yesuan memiliki atribut tanah. Mungkinkah anak ini telah memakan buah kembar dan memiliki atribut tanah dan kayu? Orang kuat itu menebak dalam hatinya. Buah kembar itu adalah legenda. Siapapun yang menelannya dapat memadatkan roh kedua. Ini berarti bahwa orang tersebut dapat memiliki berbagai atribut dan memahami rahasia dari kedua atribut tersebut. Namun, orang kuat itu telah hidup selama bertahun-tahun dan belum pernah mendengar ada orang dengan 2 atribut. Anak ini harus mati. Orang kuat itu membuat keputusan dalam hatinya. Bahkan jika dia mati, dia harus membunuh Yesuan. Pada saat ini, Yesuan telah memimpin 8 roh raksasa desolate untuk terbang. Dia sendiri memegang pedang Qingguang dan menyerang orang kuat itu. Sekarang, 3 lawan 2. Penatua Wu, bagaimana lukamu? Yesuan bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Ayo kita bunuh mereka bersama. Tetua Wu berteriak dengan darah di sudut mulutnya. Kekuatan pria kuat dan orang lain itu sedikit lebih kuat daripada pria botak itu. Bahkan pria botak itu dibunuh oleh Yesuan, jadi kekuatan Yesuan juga menjadi ancaman bagi mereka berdua. Oleh karena itu, pria kuat dan orang lain itu saling memandang dan membuat keputusan pada saat yang sama. Berubah ke bentuk aslinya. Kakak kedua, aku akan membantumu menghentikan mereka. Tetua itu berteriak. Pada saat ini, saudara keduanya sudah berubah, dan tubuh manusianya telah meledak, dan seekor naga yang terus tumbuh muncul. Yesuan, aku akan menghentikannya, dan kau pergi membunuh naga itu. Tetua Wu berteriak. Jangan pernah berpikir tentang itu. Wajah pria kuat itu tenggelam. Jika dia tidak bisa menghentikannya, maka saudara keduanya akan dipenggal oleh Yesuan seperti saudara ketiganya. Yesuan menatap naga yang terus membesar itu, berpikir cepat dalam hatinya. Untuk menghadapi naga dengan pertahanan yang kuat, yang terbaik adalah menggunakan penghakiman naga, tetapi penghakiman naga membutuhkan pedang 8 desolate. Jika dia menarik roh raksasa 8 desolate, maka Penatua Wu akan berada dalam bahaya. Jadi kali ini, dia harus mengubah rencananya. Bunuh orang kuat itu terlebih dahulu. Melihat Yesuan acuh tak acuh, wajah orang kuat itu muram. Hal yang paling dikhawatirkannya benar-benar terjadi.
Ye Xuan dan Penatua Wu akan membunuhnya terlebih dahulu, lalu bertarung melawan saudara laki-lakinya yang kedua yang telah berubah menjadi tubuh aslinya. Masalah. Bajingan, bahkan jika aku mati, aku akan membunuhmu. Teriak orang kuat itu. Meskipun wilayahnya adalah yang tertinggi di antara keempatnya, setelah menerobos 2 kali, tingkat transformasinya dapat mencapai 20%. Sayangnya, atributnya adalah emas. Penatua Wu telah memahami api abadi dan memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat, dan Ye Xuan memiliki denyut nadi bumi tingkat keempat, dan juga dapat bertarung melawannya. Tapi bagaimana dengan roh raksasa 8 Desolate? Wus! Tiba-tiba, sosok besar menyapu ke sisi pria kuat itu. Bang! Pria kuat itu melawan dengan sekuat tenaga, tetapi masih terhempas oleh 8 roh raksasa Desolate. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan dengan cepat mengikuti dan menyerang dengan panik. Bang! 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 Pedang King Guang bertabrakan dengan sarung tangan pria kuat itu, menyebabkan guncangan hebat. Setelah beberapa putaran, lengan pria kuat itu menjadi mati rasa dan mulai gemetar. Meskipun dia seorang iblis, dia bisa berlatih. Sayangnya, ketika dia menerobos ke alam dewa virtual, dia menyadari rahasia mengubah batu menjadi emas. Mengubah batu menjadi emas tidak akan berhasil jika tidak melukai musuh. Kakak keduanya yang baru saja melukai Tetua Wu, bukan dia. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba bergegas dan menebas dengan pedang. Kesempatan bagus, pergilah ke neraka. Pria kuat itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan aliran energi sejati langsung dimuntahkan olehnya. Saat berikutnya, Ye Xuan merasakan gelombang suara yang sangat kuat mengguncangnya. Naga iblis mengaum. Bas! Tetua Wu langsung pingsan. Ini adalah keterampilan hebat Tianlong. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya, dan menggunakannya sekali saja pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada vitalitas. Pria kuat itu juga menemukan kesempatan untuk menggunakannya dengan susah payah. Namun, gerakannya tidak berguna bagi Ye Xuan. Ye Xuan juga tahu cara menggunakan serangan sonik. Ini adalah level pertama dari teknik pedang 8 desolasi, pedang pengguncang surga 8 desolasi. Sejak mempelajari seni bela diri ini, Ye Xuan telah mengembangkan kebiasaan mengumpulkan energi sejatinya di telinganya untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi. Orang kuat itu tidak akan pernah menyangka bahwa Ye Xuan telah bersiap. Saat dia bereaksi, Ye Xuan sudah menyerbu di depannya. His! Sebuah kepala melayang, itu adalah kepala orang kuat itu. Saudaraku! Mata naga merah itu hampir keluar saat melihat orang kuat itu, dan meraung keras. Hanya butuh sekitar 1 detik baginya untuk berubah, tetapi pada detik ini, Ye Xuan membunuh orang kuat itu. Kemudian yang berikutnya adalah dia. Pergilah ke neraka. Naga merah itu membuka mulutnya dan menyemburkan napas naga ke arah Ye Xuan dan Tetua Wu. Namun saat ini, Ye Xuan telah mengatur ulang pedang 8 Desolate. Dia memobilisasi energi sejati di tubuhnya, berkomunikasi dengan vitalitas langit dan bumi, lalu menebas dengan pedang itu dengan ganas. Teknik pedang 8 Desolate, pedang itu menghancurkan 8 Desolate. Bab 607 Buah Kembar. Swiss. Tebasan ini langsung membelah napas naga menjadi 2, dan menebasnya ke mulut naga di sepanjang napas naga. Bang! Otak naga merah bergetar, dan tubuhnya bergetar hebat, lalu tubuhnya yang besar jatuh dari udara dan menghantam tanah. Pedang itu memecah 8 gurun, gerakan ini pertama-tama membelah menjadi 8, lalu menggabungkan 8 menjadi 1, sehingga kekuatannya akan berlipat ganda. Meskipun serangan Ye Xuan belum terpisah, tidak ada sisik di mulut naga, dan berbagai faktor membuat serangan ini langsung menebas otak naga merah. Akhirnya mati. Ye Xuan bergegas dan menyingkirkan 2 cincin Qiankun. Meskipun para pendahulu ras iblis adalah binatang virtual, mereka berbeda dari ras laut. Mayat mereka tidak dapat dimakan. Sayang sekali. Ding, tingkat transformasi virtual tuan rumah telah meningkat, dan saat ini 13 poin. Sistem itu meminta. Kekuatan Ye Xuan menjadi lebih kuat. Penatua Wu, apakah kamu baik-baik saja? Ye Xuan bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak buruk, orang yang menyakitiku juga memiliki atribut api. Ayo cepat pergi. Jika ada master klan iblis lainnya, itu akan mengerikan. Tetua Wu buru-buru mengeluarkan sebotol obat penyembuh dan meminumnya. Oke. Ye Xuan mengangguk dan buru-buru membantunya meninggalkan tempat ini. Pada saat yang sama, dia juga melirik panelnya. Pertarungan tadi bukannya tanpa hasil. Keterampilan seni bela diri naganya meningkat sebesar 10%, tetapi pertarungan tadi terlalu intens, jadi dia tidak peduli.
Tetapi saat ini, dia menemukan hal lain. 3 garis keturunan tingkat dewa yang dia gabungkan sebenarnya memiliki tanda kurung di belakangnya, virtual. Sepertinya ketiga garis keturunan tingkat dewa ini bukanlah garis keturunan tingkat dewa yang sebenarnya. Ye Xuan berkata dalam hatinya. Dia sedikit bersemangat, karena dia akan memperluas garis keturunannya. Untuk perluasan garis keturunan tempur adalah yang paling mahal, diikuti oleh garis keturunan fisik, dan kemudian garis keturunan tambahan. Meskipun itu hanya garis keturunan tambahan, dia menemukan garis keturunan tambahan yang sangat bagus dari ribuan garis keturunan tingkat dewa. Garis keturunan kembar. Garis keturunan ini memungkinkannya untuk memadatkan jiwa virtual lagi, memungkinkannya memiliki 2 atribut. Jika dia mendapatkan buah kembar, dia juga dapat memadatkan avatar dengan kekuatan tempur yang sama dengannya. Avatar ini juga memiliki 2 atribut. Namun, ini semua nanti, mari kita bicarakan setelah dia tiba dengan selamat di aula utama. Pada saat ini, Penatua Wu tiba-tiba menoleh dan menatap lengan kiri Ye Xuan yang tidak berlengan, terekspos ke udara, dan berkata, Ye Xuan, aku baru saja melihat tanganmu terputus, bagaimana bisa pulih begitu cepat? Yah, ini adalah petualangan yang pernah kualami sebelumnya. Meskipun bukan roh bumi yang dipadatkan, kemampuan pemulihannya luar biasa. Ye Xuan berbaikan dengan santai. Oh, kupikir kamu memakan buah kembar dan roh kayu. Kata Penatua Wu. Buah kembar. Ketika kata ini jatuh ke telinga Ye Xuan, itu juga membuat tubuhnya bergetar hebat. Garis keturunan kembar, persyaratan untuk memadatkan klon, bukankah itu membutuhkan buah kembar? Penatua Wu, pernahkah kamu mendengar tentang buah kembar ini? Ye Xuan bertanya dengan tergesa-gesa. Bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar tentang ini? Buah kembar ini dapat membantu orang memadatkan roh kedua. Coba pikirkan, jika kau memahami rahasia 2 atribut, seberapa kuat kekuatan tempurmu? Tetua Wu mengangguk. Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Jika dia memahami pertahanan emas dan menggabungkannya dengan denyut nadi bumi, dia akan menjadi kecoa yang tidak bisa dihancurkan, yang terlalu menakjubkan. Tetua Wu, apakah kau tahu di mana menemukan buah kembar ini? Ye Xuan bertanya dengan penuh semangat. Aku tidak tahu. Buah kembar ini hanyalah legenda. Aku belum pernah mendengar ada orang yang memiliki 2 roh. Dikatakan bahwa buah kembar ini adalah benda suci langit dan bumi. Itu dapat terbentuk di mana saja, bahkan di desa-desa di mana vitalitas langit dan bumi sangat langka dan tidak ada desa dengan 4 alam roh. Tetua Wu menggelengkan kepalanya. Oh. Ekspresi Ye Xuan tiba-tiba meredup. Tampaknya buah kembar ini sangat sulit diperoleh, tetapi karena ada sedikit garis keturunan kembar, itu pasti ada di sana. Saat ini, yang diinginkan Ye Xuan adalah meningkatkan dengan cepat, memperluas garis keturunannya, dan bergabung dengan garis keturunan kembar. Garis keturunan kembar memiliki efek yang sama dengan buah kembar, dan dapat memadatkan jiwa kedua. Jika dia mendapatkan buah kembar lainnya, dia dapat memadatkan klon, dan kemudian kekuatan tempurnya akan meningkat secara dramatis. Peningkatan, terobosan. Mata Ye Xuan membelalak. Titik. Setelah membunuh 3 Master Klan Iblis, Ye Xuan dan Penatua Wu tidak pernah bertemu dengan Master Klan Iblis lagi. Harus dikatakan bahwa klan Iblis terlalu ceroboh dan hanya mengirim 3 orang. Jika mereka mengirim master setingkat lelaki tua beralis putih, saya khawatir tubuh Ye Xuan akan dimakan oleh binatang suci itu. Ye Xuan bergegas selama beberapa hari dan akhirnya tiba di aula utama aula Raja Perang. Di sini, mungkin ada berita tentang ayahnya Ye Chong. Penampakan aula utama ini tidak jauh berbeda dari aula cabang, tetapi ukurannya lebih dari 10 kali berbeda. Ye Xuan melihat aula super dari jarak jauh. Namun, ada juga menara penjaga di sekitar aula utama, dan ada zona larangan terbang dan formasi pertahanan di belakang menara penjaga. Jika Anda ingin masuk, Anda harus melapor. Siapa Anda? Seorang penjaga dari aula utama menghentikan mereka di bagian bawah menara penjaga. Ye Xuan dan Tetua Wu berhenti, dan yang terakhir buru-buru berkata, saya Wu Bo, Tetua Aula Cabang ke-9. Ada krisis besar di Aula Cabang ke-9, dan saya di sini untuk melapor. Hah! Sesuatu terjadi pada aula cabang ke-9. Penjaga itu berkata dengan kaget. Juga. Ye Xuan dan Tetua Wu saling memandang. Tampaknya aula cabang lainnya juga mengalami masalah. Tunggu sebentar. Penjaga itu memasuki menara penjaga dan memimpin seorang pemimpin tim lapis baja emas turun. Sial, para pemimpin tim aula utama semuanya berada di alam dewa virtual. Ye Xuan terkejut.
Setelah pemimpin tim lapis baja emas turun, dia menatap Ye Xuan dan yang lainnya, lalu berkata, token identitas. Wu Bo segera mengerti, mengeluarkan token dari cincin Qian Kun dan melemparkannya. Pemimpin tim berbaju emas itu mengonfirmasinya, dan mengeluarkan potret untuk perbandingan. Token identitas dan potretnya benar, sekarang verifikasi atribut, ranah, dan misteri Anda. Kata pemimpin tim berbaju emas itu. Apakah verifikasi identitas sekarang begitu ketat? Penatua Wu mengangkat alisnya, lalu menebaskan energi pedang ke langit. Atribut api, api abadi, 1/10 dari transformasi menjadi ketiadaan. Kapten berbaju emas itu mengangguk. Terakhir kali Penatua Wu datang, tingkat transformasinya kurang dari 10%, perbedaannya tidak besar, jadi tidak ada masalah, bagaimanapun juga, akan ada terobosan. Token identitas, potret, atribut, ranah, misteri, ada 5 tingkatan peninjauan. Ranah pemimpin tim baju besi emas lebih tinggi dari Penatua Wu, jadi dia dapat memastikannya. Maafkan saya, suku iblis telah merajalela baru-baru ini, dan semua aula cabang utama telah disusupi. Sekarang, tolong telan pil ini, Penatua Wu. Pemimpin tim baju besi emas mengambil pil lain dan melemparkannya ke Penatua Wu. Apa ini? Penatua Wu mengambil pil coklat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 608, Pertempuran Istana Raja. Ini adalah pil transformasi. Kau harus meminumnya di hadapanku. Jika kau adalah iblis, kau akan dipaksa untuk berubah ke wujud aslimu. Bahkan jika kau adalah setengah iblis, kau akan segera berubah menjadi iblis. Kata Kapten Jinjia. Jadi begitulah. Tetua Wu mengangguk dan menelannya di tempat. Setelah menunggu sekitar 5 detik, Kapten Jinjia memfokuskan perhatiannya pada Ye Xuan dan berkata, identitasmu dapat dipastikan. Siapa dia? Ini adalah seorang jenius dari aula cabangku. Ia telah memahami misteri sebelum mencapai puncak alam roh. Sekarang ia telah menerobos ke alam dewa kekosongan. Alamnya lebih tinggi dariku. Tetua Wu buru-buru memperkenalkan. Setelah pertempuran itu, Tetua Wu juga merasakan alam Ye Xuan. Namun, di matanya, Ye Xuan adalah seorang jenius super, dan terobosan terus-menerus bukanlah apa-apa. Oh, alammu lebih tinggi dariku. Kapten Jinjia menyipitkan matanya dan melemparkan pil transformasi lain ke Ye Xuan. Ye Xuan mengerti apa yang dimaksudnya, berpura-pura melemparkan pil transformasi ke dalam mulutnya, dan menelannya di depan Kapten Jinjia. 5 detik kemudian, dia tidak berubah menjadi bentuk aslinya, juga tidak berubah menjadi iblis, yang membuktikan bahwa dia adalah manusia. Namun yang tidak diketahui oleh Kapten tim baju besi emas adalah bahwa pil transformasi telah ditelan oleh Ye Xuan. Baiklah, itu bukan klan iblis, tetapi saya tidak dapat memastikan apakah Anda berkolusi dengan klan iblis untuk mendapatkan informasi. Berhati-hatilah setelah Anda masuk. Jika ada yang salah, Anda akan dibunuh di tempat oleh Tuan. Kata Kapten tim baju besi emas. Ya. Tetua Wu mengangguk, lalu membawa Ye Xuan melewati formasi dan masuk. Setelah mereka memasuki jangkauan aula Raja Perang, formasi segera dipulihkan. Meskipun tidak terlihat, Ye Xuan dapat merasakannya. Saya tidak menyangka klan iblis begitu merajalela. Mereka telah menempatkan orang di semua aula cabang, dan ada tetua yang berkolusi dengan mereka. Ini masalah. Penatua Wu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil berlari dari menara penjaga ke aula utama. Penatua Wu, apa maksudnya ini? Ye Xuan sedikit bingung. Mereka telah memverifikasi identitas mereka, jadi mengapa ada masalah? Penatua Wu menjawab, meskipun kami dapat membuktikan bahwa kami adalah manusia, kami tidak dapat membuktikan apakah kami telah berkolusi dengan klan iblis. Jika Anda masuk sekarang, Anda mungkin dianggap sebagai orang yang ditanam oleh klan iblis. Mereka mengkhawatirkan Anda. Begitu. Setelah mendengarkan, Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Memang, dalam keadaan saat ini, aula Raja Perang sangat berhati-hati dan tidak akan melatih orang baru. Namun, bahkan orang-orang seperti kepala penatua aula cabang telah disuap oleh klan iblis. Berapa banyak orang yang dapat membuktikan ketidakbersalahan mereka sekarang? Anda tahu, kepala penatua aula cabang adalah mantan penguasa aula cabang. Penatua Wu membawa Ye Xuan ke aula utama. Yang Ye Xuan ikuti sebelumnya adalah aula cabang ke-9, yang terakhir. Pada saat yang sama, sesekali, seorang penatua dari aula cabang akan datang ke aula utama untuk menjaga dan menerima orang-orang dari aula cabang. Kali ini, Penatua Wu membawa Ye Xuan untuk mencari perantara ini, jika tidak, dia tidak akan dapat menghubungi petinggi aula utama.
Aula utama ini sangat besar, dan ada banyak penjaga istana yang berpatroli di jalan. Penatua Wu dan Ye Xuan relatif tidak dikenal, jadi mereka dihentikan dan diinterogasi 6 kali di sepanjang jalan. Kemudian, mereka menemukan aula cabang ke-9 di aula utama. Penatua Huang. Penatua Wu masuk dan berteriak. Ye Xuan juga melihat sekeliling dan menemukan bahwa ini adalah perpustakaan dengan sejumlah besar buku. Ini seharusnya berita dari aula cabang ke-9. Hah? Mengapa Anda, Penatua Wu? Bagaimana aula cabang ke-9 kita? Setelah mendengar teriakan Penatua Wu, seorang lelaki tua berjubah kuning berjalan keluar dari aula dalam. Dia telah tinggal di aula utama, jadi dia secara alami tahu tentang klan monster. Aula cabang kita juga diserang. Ini adalah berkas yang ditulis oleh kepala aula sendiri. Coba lihat. Penatua Wu menyerahkan gulungan perkamen. Penatua Huang mengambilnya dan melihatnya, dan terkejut, bahkan kepala Penatua dan wakil kepala aula berkolusi dengan klan iblis. Namun, setelah dia selesai membacanya, dia berseru lagi, aula cabang kita benar-benar memiliki mayat naga tingkat Raja Dewa Virtual. Ya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini diambil oleh kepala aula-aula cabang kita. Dikatakan bahwa mayat naga ini tidak memiliki jiwa binatang suci, dan mungkin itu adalah master klan iblis. Penatua Wu mengangguk. Setelah pengingatnya, Ye Xuan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tidak bisa melahap mayat klan iblis, dia hanya bisa melahap binatang dewa virtual. Jika mayat itu adalah master klan iblis ketika dia masih hidup, maka tidak ada gunanya baginya untuk mengambilnya. Berbicara tentang mayat, Ye Xuan secara alami memikirkan para master aula cabang. Apa yang terjadi pada mereka? Ngomong-ngomong, Penatua Wu, apakah klan iblis harus menggunakan hati binatang suci atau binatang dewa virtual untuk memurnikan hati setengah iblis? Ye Xuan tiba-tiba bertanya. Aku tidak yakin tentang ini. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi dengan aula cabang kita, jadi kurasa klan iblis alis putih awalnya ingin menyerang aula Raja Perang, dan mayat itu mungkin merupakan produk sampingan. Tetua Wu menjawab. Tetua Wu, adik laki-laki ini adalah. Tetua Huang bertanya dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ye Xuan, tetapi dia merasa bahwa Ye Xuan sangat kuat dan seharusnya tidak lebih buruk darinya. Dia adalah seorang jenius di aula cabang kita, dan wilayahnya lebih tinggi dariku, jadi kepala aula memintaku untuk mengawalnya ke aula utama. Tetua Wu menjawab. Mendengar ini, Tetua Huang terkejut, wilayahnya lebih tinggi darimu? Ya, benar. Kita pernah dicegat oleh 3 master klan iblis sebelumnya, dan masing-masing dari mereka memiliki wilayah yang lebih tinggi dariku, dan ketiga orang ini semuanya tewas di tangan Ye Xuan. Tetua Wu mengangguk. Tetua Huang berkata dengan kaget, kupikir adik laki-laki itu adalah seorang jenius di aula utama, tetapi aku tidak menyangka dia berasal dari aula cabang ke-9 kita. Penatua Huang, apakah Anda tahu tentang pertanyaan saya? Ye Xuan bertanya lagi. Hanya ras iblis yang dapat memurnikan hati setengah iblis, tetapi jika ada cara, kita manusia juga dapat memurnikan hati setengah iblis tingkat rendah. Namun untuk tingkat dewa virtual, saya khawatir itu perlu disempurnakan oleh para master ras iblis sendiri, dan para master manusia hanya dapat membantu. Sejauh yang saya ketahui, hati setengah iblis ini tidak dapat disempurnakan menggunakan hati master ras iblis yang telah meninggal. Tetua Huang menjawab. Tidak bisa. Ye Xuan menyipitkan matanya. Jika tidak, lalu untuk apa para master ras iblis yang menyerang aula cabang ke-9 membutuhkan hati Tianlong tingkat Raja Dewa Virtual? Tidak, masih mustahil untuk menilai apakah mayat Tianlong tingkat Raja Dewa Virtual adalah pendahulu ras iblis atau binatang dewa virtual biasa dari tingkat Raja Dewa Virtual. Jika itu adalah pendahulu ras iblis, maka hati ini tidak dapat digunakan untuk memurnikan hati setengah iblis. Jika itu adalah binatang dewa virtual, itu dapat disempurnakan menjadi hati setengah iblis. Meskipun tidak akan mencapai Raja Alam Dewa Virtual saat itu juga akan sangat kuat. Namun, Ye Xuan terlalu malas untuk peduli begitu banyak sekarang. Bab 609, Gadis Es, Kaisar Yan. Penatua Huang, tolong laporkan masalah ini dengan cepat. Tetua Wu mendesak. Ya, saya akan segera memberitahu para tetua di aula utama. Tetua Huang mengangguk cepat dan berkata, Ye Xuan, ikut saya. Ye Xuan, silakan. Dengan kualifikasi Anda pasti bisa mendapatkan pelatihan yang terfokus, selama tidak ada yang tidak terduga terjadi. Tetua Wu berkata. Ya.
Ye Xuan mengangguk tanpa suara, lalu mengikuti, sementara Tetua Wu tetap di sini. Setelah pergi, Tetua Huang tidak bisa tidak mengingatkannya, Ye Xuan, Anda harus siap secara mental. Jika sebelumnya, Anda pasti bisa mendapatkan pelatihan yang terfokus. Tetapi sekarang, klan iblis tampaknya memiliki gerakan besar, dan pendatang baru harus melalui pemeriksaan ketat. Saya mengerti. Ye Xuan mengangguk. Sekarang klan iblis merajalela, bahkan jika dia tidak mendapatkan pelatihan yang terfokus, dia bisa keluar dan berburu sendiri. Sayangnya, ada juga seorang jenius yang datang bulan lalu. Dia juga seorang jenius di alam dewa virtual. Sekarang dia dikirim untuk melakukan tugas penilaian. Dikatakan bahwa dia membunuh 100 iblis dengan level yang sama. Tetua Huang mendesah. Apa, 100 iblis dengan level yang sama? Ye Xuan terkejut setelah mendengar ini. Dia sekarang telah mencapai 10% transformasi Void, yang berarti dia perlu membunuh 100 iblis yang telah mencapai 10% transformasi Void. Ini terlalu banyak penipuan. Itu untuk menunjukkan kesetiaan. Selama mereka adalah iblis, setengah iblis tidak masalah. Tetua Huang melanjutkan. Di mana kamu bisa menemukan begitu banyak iblis? Ye Xuan memutar matanya. Kamu tahu, jumlah Master Iblis yang telah dia lihat hanya lebih dari 10. Meskipun dia telah melihat banyak setengah iblis, yang dia inginkan sekarang adalah setengah iblis dengan level yang sama. Di mana dia bisa menemukan mereka? Jangan khawatir, cabang ke-9 kita adalah yang terlemah, jadi hanya ada sedikit monster di sana. Jika kamu pergi ke cabang pertama, cabang ketiga, dan cabang ke-6, monster-monster itu muncul berkelompok. Tetua Huang berkata, suaranya tiba-tiba menjadi lebih lembut, dan melanjutkan, gelombang binatang buas di daerah Yangdu di cabang ke-6 sebenarnya disebabkan oleh monster-monster itu. Ada desas-desus di luar sana bahwa ada binatang buas virtual, yang mana itu salah. Saat itu, ada ratusan master monster, dan pada akhirnya mereka semua dibunuh oleh dua tetua yang baru dipromosikan dari Balai Raja Perang kita. Ratusan master monster. Daerah Yangdu. Mendengar ini, Ye Xuan juga teringat bahwa dia pernah mendengar tentang masalah ini di restoran sebelumnya. Saat itu, dia mengira bahwa kedua orang ini adalah Song Caijing dan Song Jue. Saat ini, dia punya pikiran dan berkata, aku pernah mendengar tentang ini. Aku mendengar bahwa itu diselesaikan oleh sepasang saudara kandung. Sepasang saudara kandung ini baru-baru ini bergabung dengan Balai Raja Perang. Apakah Tetua Huang tahu nama-nama mereka? Ya, kedua tetua ini baru di Aula Raja Perang kita. Mereka adalah senjata rahasia Aula Raja Perang kita. Mereka sangat berbakat, jadi mereka disembunyikan oleh kepala Aula. Tidak seorang pun tahu seperti apa rupa mereka. Konon, mereka mengenakan baju besi penutup wajah sepanjang hari. Aku hanya tahu bahwa salah satu dari mereka memiliki atribut api dan yang lainnya memiliki atribut es. Oleh karena itu, dunia luar memberi mereka nama. Kakak perempuan itu disebut Dewi Es dan saudara laki-lakinya adalah Kaisar Api. Tetua Huang juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanyalah seorang tetua dari aula cabang, dan kekuatannya terlalu lemah. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melihat kedua orang itu. Dewi Es, Kaisar Api. Ye Xuan menyipitkan matanya dan berkata, kalau begitu, Tetua Huang, apakah kamu tahu dari mana mereka berasal? Konon, kepala aula muda membawa mereka kembali. Tidak jelas dari mana mereka berasal. Itu saja yang aku tahu. Tetua Huang menggelengkan kepalanya lagi. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti sejenak. Sudah lebih dari setahun sejak dia pergi. Tahun ini, kedua saudara kandung itu mungkin benar-benar telah berkultivasi ke alam dewa virtual. Lagi pula, Lin Wenyu pernah berkata bahwa setelah Song Caijing dan Song Jue kembali ke benua Tianshui, mereka menguasai cara kultivasi yang luar biasa itu dan datang untuk menemuinya. Aku tidak tahu nama atau penampilan mereka. Mungkinkah mereka? Ye Xuan menebak dalam hatinya. Sejujurnya, dia berharap bahwa gadis es dan kaisar api adalah Song Caijing dan Song Jue, sehingga dia tidak perlu mencari mereka. Selain itu, gadis es dan kaisar api tampaknya lebih kuat darinya. Ye Xuan, ada apa denganmu? Melihat ekspresi Ye Xuan yang penuh perhatian, Tetua Huang tiba-tiba bertanya. Tidak apa-apa, ini pertama kalinya aku mendengar tentang atribut es dan atribut api. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Memang, ini pertama kalinya aku mendengarnya. Ada atribut angin di aula utama kita sebelumnya, tetapi dia tidak pernah kembali ketika dia pergi berlatih. Kurasa dia meninggal. Tetua Huang menghela nafas.
Tetua Huang, apa misteri dari ketiga atribut ini? Ye Xuan bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Tetua Huang terus menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu tentang atribut es dan atribut api. Sangat bagus untuk merahasiakannya. Mengenai atribut angin, aku tahu. Atribut angin juga merupakan atribut yang kuat. Rahasianya adalah sayap angin, pengikat angin, dan bila angin. Itulah tiga rahasia yang ku ketahui. Sayap angin dapat meningkatkan kecepatan terbang dan kecepatan seranganmu. Pengikat angin sama dengan pengikat air, membatasi musuh. Sedangkan bila angin, itu adalah rahasia pemotongan yang sangat kuat, sebanding dengan pemotongan emas dari atribut emas. Setelah mendengar ini, mata Ye Xuan juga berbinar. Atribut angin ini dapat mempercepat dan membatasi musuh. Itu benar-benar kuat. Selain itu, atribut angin ini tidak memiliki pengekangan, juga tidak dibatasi oleh atribut apapun. Itu dianggap independen. Tetua Huang menambahkan. Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Dia menebak ini. Selain 5 elemen, atribut lainnya tidak memiliki pengekangan. Inilah kekuatan yang sebenarnya. Tetua Huang telah lama berada di aula utama. Dia pasti tahu lebih banyak daripada Tetua Wu, jadi Ye Xuan bertanya lebih banyak tentang hal itu. Tak lama kemudian, Tetua Huang membawa Ye Xuan untuk mencari seorang tetua dari aula utama. Kekuatannya tak terduga. Ye Xuan memperkirakan bahwa tingkat transformasi jiwa virtual pihak lain telah mencapai setidaknya 50%. Tetua Helian, ini adalah berkas yang dikirim oleh aula cabang ke-9ku. Tetua Huang menyerahkan berkas itu. Meskipun kekuatan Tetua Helian ini tidak terbaik, statusnya sangat tinggi dan dia menangani banyak hal di aula utama. Dia mengambil berkas itu dan melihatnya, wajahnya berubah drastis. Apakah benar-benar ada yang salah dengan aula cabang ke-9? Apa, mayat naga tingkat Raja Dewa Virtual? Mengapa kamu melaporkannya sekarang? Tetua Helian berteriak. Ini hanya kepala aula yang memenuhi syarat untuk tahu. Tetua Huang berkata dengan wajah muram. Sialan, mayat naga api tingkat Raja Dewa Virtual, jika dibawa ke aula utama, dapat sangat meningkatkan persepsi atribut api yang kuat. Wajah Tetua Helian tenggelam. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba menyela dan berkata, mayat naga itu masih ada di sana, tetapi telah kehilangan satu jantung. Penguasa aula cabang ke-9 seharusnya menyembunyikan cincin Qian Kun. Hah? Tetua Helian tiba-tiba menatap Ye Xuan dan bertanya, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Siapa kamu? Bab 610 Penilaian Kesetiaan. Ye Xuan adalah Kapten Batalion Lapis Baja Hitam dari Balai Cabang ke-9. Dia telah membuat terobosan sebelumnya dan telah bekerja keras untuk Balai Cabang ke-9. Jika bukan karena dia kali ini, Balai Cabang ke-9 hampir akan dihancurkan oleh klan iblis. Tetua Huang berkata dengan tergesa-gesa. Dia mengatakan ini untuk membuktikan ketidakbersalahan Ye Xuan. Meskipun tidak dapat dibuktikan sepenuhnya, itu juga dapat menghilangkan sebagian keraguan Tetua Helian. Oh, jadi dia masih seorang pahlawan. Tetua Helian menyipitkan matanya dan berkata, meskipun begitu, tetapi kata-kata kosong tidaklah cukup. Kamu juga harus mengambil tugas untuk membunuh para master klan iblis dan membawa kembali tubuh mereka untuk membuktikan ketidakbersalahanmu. Pada akhirnya, Ye Xuan masih harus keluar untuk melakukan tugas tersebut. Ya. Ye Xuan mengangguk dengan hormat. Aku juga akan segera membiarkan para master pergi untuk menjelajah. Jika mereka benar-benar dapat menemukan mayat naga tingkat Raja Dewa Virtual, semua orang akan diberi hadiah. Tetua Helian berkata. Kemudian, Tetua Huang membawa Ye Xuan pergi dan mengambil tugas untuk membunuh 100 master klan iblis dengan level yang sama. Monster dengan level yang sama bukanlah ancaman bagiku. Yang kutakutkan adalah bertemu dengan para master. Ye Xuan berpikir dalam hati. Pada saat ini, seorang tetua dari aula utama menyerahkan sebuah dokumen kepadanya, yang merupakan peta distribusi master monster terkini. Ayo pergi ke aula cabang ketiga. Kata Ye Xuan. Yurisdiksi aula cabang ketiga memiliki banyak monster dan banyak master. Kamu baru berada di level transformasi ke-10. Apakah kamu yakin ingin pergi? Kata tetua itu. Ya. Ye Xuan mengangguk. Baiklah, wilayahmu adalah level transformasi ke-10, jadi kamu harus membawa kembali 100 master monster di level transformasi ke-10, dan setengah monster juga tidak masalah. Tetua itu tidak banyak bicara dan langsung mendaftarkan Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba bertanya lagi, jika aku menerobos di tengah jalan, persyaratannya tidak akan berubah, kan? Tidak.
Segera, Ye Xuan menyelesaikan pendaftaran dan pergi. Namun, setelah dia pergi, sesepuh yang mendaftar tiba-tiba bergumam, Gao Zhan, yang dikirim oleh Balai Cabang ke-7, tampaknya juga pergi ke yurisdiksi Balai Cabang ke-3. Jika keduanya setia pada Balai Raja Perang kita, mereka pasti akan dilatih sebagai fokus. Kalau begitu, biarkan aku memeriksa anak ini, ya. Tiba-tiba sesepuh lain keluar dari balik pintu. Oke, jangan sampai ketahuan. Dia adalah satu-satunya jenius dari alam Dewa Void atribut bumi di Balai Raja Perang kita. Sesepuh yang mendaftar mengangguk. Untuk membuktikan bahwa dia tidak berkolusi dengan klan iblis, dia harus membunuh 100 klan iblis dengan level yang sama. Pada saat yang sama, sesepuh lain diam-diam menyelidiki untuk melihat apakah dia curang. Klan iblis telah menyusup terlalu banyak, dan ada pengkhianat di aula utama. Untuk memasukkan satu orang, apa salahnya mengorbankan beberapa klan iblis? Setelah menyelesaikan pendaftaran, Ye Xuan pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tetua Wu dan Tetua Huang, lalu meninggalkan Balai Raja Perang. Kali ini tujuannya adalah area Aula Cabang ketiga. Sebuah insiden besar telah terjadi di Aula Cabang ketiga, dan hampir semua orang di Aula Cabang dibantai, jadi Ye Xuan dan orang-orang lain yang telah menyelesaikan penilaian pergi ke sana untuk membantu. Di darat, kecepatan Ye Xuan sangat cepat, jadi dia tidak perlu terbang dengan ki, tetapi hanya berlari dengan kakinya. Keterampilan tubuh prajurit naga telah ditingkatkan menjadi 70%, saya tidak tahu kapan saya dapat memahami teknik berjalan di tanah. Ye Xuan berpikir sambil bergegas dalam perjalanannya. Teknik berjalan di tanah dapat sangat meningkatkan kecepatan larinya, yang sangat berguna untuk bergegas di jalan. Untuk bertarung di darat, itu bahkan lebih merupakan keterampilan magis. Hal favorit Ye Xuan adalah kecepatan, sedemikian rupa sehingga ketiga kemajuannya adalah kelincahan. Kekuatan dapat mengalahkan 10 keterampilan, dan kecepatan adalah rajanya. Bahkan sumpit, jika dilempar oleh Ye Xuan dengan santai, dapat membunuh binatang suci. Aula utama agak jauh dari aula cabang ketiga, dan bahkan jika Ye Xuan bergegas dengan kecepatan penuh, itu memakan waktu 7 hari. Sekarang dia sedikit menyesal. Jika dia tahu tidak memilih aula cabang ketiga, dia mungkin menyelesaikan tugas dalam 7 hari jika dia memilih yang terdekat. Kudengar ada lebih dari 10 pengkhianat di aula cabang ketiga, dan kepala aula tewas dalam pertempuran. Jika aku datang ke sini, aku bisa bertemu mereka. Ye Xuan berpikir dalam hati. Namun, dia pikir lebih baik melupakannya. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dipercaya sekarang. Mungkin kerabatnya mungkin berkolusi dengan iblis. Lebih baik baginya untuk bertindak sendiri dan paling-paling pergi mencari tahu beritanya. Namun, ketika Ye Xuan berpikir, sesosok terbang di atas kepalanya. Apakah anak ini tidak tahu betapa lelahnya dia? Dia telah bepergian selama 7 hari berturut-turut. Tetua ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk menilai Ye Xuan secara diam-diam. Dia juga terbang bersama Ye Xuan selama 7 hari tanpa istirahat. Pada saat ini, boom, boom, boom. Tiba-tiba, serangkaian suara keras jatuh ke dalam hati Ye Xuan. Ye Xuan mengangkat alisnya dan bergegas ke arah itu, tetapi dia sangat berhati-hati karena dikatakan bahwa ada iblis dengan 30% hingga 40% transformasi virtual di sini. Ketika dia pergi untuk melihat, dia menemukan bahwa 3 iblis sedang mengepung seorang pria parubaya. Alasan mengapa Ye Xuan dapat mengenali mereka adalah karena ketiga iblis ini hanyalah setengah iblis, yang sangat berbeda dari manusia. Saya mendengar bahwa seseorang akan menyamar sebagai manusia, dan ketika seseorang datang untuk membantu, tiba-tiba menyerang. Ye Xuan mengingatkan dirinya sendiri dalam hatinya. Ketiga setengah iblis semuanya berada di atas 10% dalam level transformasi virtual, yang merupakan tugas Ye Xuan. Dia mengorbankan pedang 8 Desolate, memanggil roh raksasa 8 Desolate, dan kemudian bergegas dengan pedang cahaya hijau di tangannya. Roh raksasa 8 Desolate adalah 8 bilah tajam dari pedang 8 Desolate dan atribut bumi Ye Xuan, dan juga memiliki denyut nadi bumi tingkat keempat. Kekuatannya sendiri dapat menghadapi ketiga setengah iblis ini, jadi Ye Xuan hanya melihat dari kejauhan dengan pedang cahaya hijau. Apa? Ketiga setengah iblis di alam dewa virtual terkejut ketika mereka mendengar angin. Apa itu? Apakah itu binatang dewa virtual? Dalam sekejap mata, roh raksasa 8 Desolate bergegas di depan ketiga orang itu, dan kemudian meninju mereka masing-masing, langsung meledakkan tubuh ketiga orang itu. Tingkat keempat denyut bumi ditambah tinju roh raksasa 8 Desolate begitu kuat sehingga ketiga orang itu bahkan tidak bisa menerima pukulan.
Setelah itu, roh raksasa 8 Desolate kembali dengan tubuh ketiga orang itu dan cincin Qian Kun. Bagus sekali. Ye Xuan menyeringai dan menyingkirkan cincin Qian Kun dan mayatnya. Ketika roh raksasa 8 Desolate keluar tadi, Ye Xuan melirik dan menemukan bahwa roh raksasa 8 Desolate sebenarnya adalah salah satu binatang buasnya. Dengan kata lain, roh raksasa 8 Desolate memiliki bonus garis keturunan Dewa Binatang, yang meningkatkan semua atribut sebesar 10%. Selain itu, dengan pencegahan Raja Binatang Buas, itu dapat meningkatkan efek serangan pada binatang buas hingga 20%. Oleh karena itu, 3,5 iblis tidak dapat menahan pukulannya. Ini. Pria parubaya itu terkejut. Tanpa menggerakkan tangannya, mengandalkan binatang buas yang aneh saja, dia mampu menghadapi 3,5 iblis yang menekannya dan membuatnya mundur selangkah demi selangkah. Kekuatan ini jelas jauh lebih kuat darinya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Kata pria parubaya itu dengan tergesa-gesa. Apakah kamu dari aula cabang ketiga? Ye Xuan bertanya. Pria parubaya itu tertegun sejenak dan mengangguk, ya, aku adalah tetua aula cabang ketiga, dan kamu adalah. Aku datang dari aula utama untuk memberikan dukungan. Apakah kamu memiliki informasi terbaru? Ye Xuan terus bertanya.